Perkenalkan, nama saya Grensi Betanada Brukaro, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah video mengenai pemahaman terhadap materi pementasan drama. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu mengenai drama sebagai karya sastra. Sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai drama sebagai karya sastra, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan drama. Nah, drama merupakan sebuah genre sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, tokoh, karakter seseorang yang diperankan dan dipentaskan. Dari dialog yang disampaikan oleh pemain, kita dapat mengetahui bagaimana karakter dan watak seorang tokoh itu dalam pementasan. Setelah kita mengetahui pengertian dari drama, ternyata drama itu memiliki kekhasan tersendiri. Drama berbeda dengan karya sastra, fiksi, dan juga puisi. Nah, letak perbedaannya di segi apa? Nah, misalnya drama itu memiliki kekhasan dari sudut pemakaian bahasa dan penyampaian amanatnya. Secara pemaparan bahasa dan karya sastra, drama berupa pemakaian petunjuk lakuan yang menggambarkan suasana dan penggunaan dialog para tokoh. Nah, seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, bahwa penyampaian informasi ataupun amanat yang disampaikan para tokoh melalui dialog itulah kita dapat memahami informasi atau amanat yang disampaikan oleh pemain dalam pementasan drama. Beda halnya dengan karya genre sastra puisi. Genre sastra puisi lebih ke pemadatan makna. Artinya pemadatan makna di sini yaitu misalnya memiliki satu bait itu frase katanya, ibaratnya kita tulis misalnya pelangi dalam satu bait itu. Jadi frase atau kata pelangi di situ memiliki kepadatan makna, artinya memiliki beragam makna yang menarik. Seperti pelangi itu indah, memiliki warna yang berbeda. Dari situlah kita ketahui, oh berarti pemadatan maknanya seperti ini. Dan puisi lebih kepada kebahasaan yang imajinatif, kreatif, sehingga menimbulkan daya tarik terhadap pembaca. Dan begitu juga dengan karya fiksi. Karya fiksi kita ketahui yaitu ada cerpen dan novel. Pada cerpen dan novel ini dapat diangkat melalui pengalaman kita, ditulis melalui pengalaman maupun masalah-masalah yang kita hadapi dan kita tuliskan dalam sebuah cerita, baik itu cerita pendek ataupun novel. Nah, namun dalam karya genre sastra fiksi ini, dalam penyampaian informasi atau amanatnya dijelaskan secara naratif atau deskriptif, menjelaskan secara keseluruhan, sehingga kita dengan mudah dapat memahaminya apabila kita sedang membaca novel ataupun cerpen, sehingga kita mengetahui amanat atau pesan yang disampaikan oleh penulis terhadap pembaca. Nah, selain itu juga itulah yang menjadi pembeda dari drama, karya fiksi dan juga puisi. Selain itu, drama sebagai karya sastra juga memiliki struktur elemen seperti tokoh, jalan cerita, latar, tema, dan amanat yang dapat kita ketahui melalui sebuah pementasan. Kemudian ada drama dan konflik kehidupan. Drama tidak akan pernah terlepas dari konflik. Dari konflik itulah muncul adanya drama. Tanpa konflik, drama tersebut mungkin saja tidak akan menarik ataupun tidak akan ada dalam pementasan, karena dasar dari drama yaitu dialog. Dialog dapat menggambarkan kehidupan dengan kisah awal konflik dan penyelesaiannya. Nah, dalam konflik inilah ya, konflik yang diangkat dalam sebuah cerita ini harus adanya penyelesaian.
dari konflik yang diangkat ini akan menentukan seberapa menarik pementasan drama yang dilaksanakan. Dalam konflik ini juga, konflik dalam drama dan konflik kehidupan bisa diangkat melalui pengalaman ataupun kehidupan sehari-hari kita. Ada struktur drama. Dalam drama juga memiliki struktur yang harus kita ketahui dan tidak dapat dilakukan semena-mena. Yang pertama, struktur drama ada penokohan dan perwatakan. Dalam penokohan dan perwatakan ini, tokoh diklasifikasikan menjadi 3, yaitu tokoh antagonis, protagonis, dan tirtagonis. Dimana kita ketahui bahwa dalam pementasan drama, seorang sutradara juga harus menentukan karakter tokoh seorang pemain itu. Nah, apakah dia termasuk ke dalam tokoh antagonis, protagonis, atau tirtagonis? Sutradara harus benar-benar memahami karakter yang dimiliki oleh pemain, sehingga dengan mudah sutradara menentukan klasifikasi tokohnya berdasarkan karakternya. Nah, misalnya contohnya dalam klasifikasi tokoh, ada tokoh antagonis, biasanya tokoh utama. Kemudian ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang menentang jalannya cerita. Kemudian ada tokoh tirtagonis, tokoh yang sering disebut tokoh pembantu. Artinya dia bisa membantu tokoh antagonis dan juga membantu tokoh tirtagonis, artinya tokoh yang netral. Itu yang dimaksud dengan struktur drama yang harus kita ketahui dalam melakukan pementasan. Kemudian ada karakter tokoh. Dalam karakter tokoh terdapat tiga ciri. Yang pertama itu ciri fisik, yang kedua ciri psikis, yang ketiga ciri sosiologis. Nah, kita harus memahami satu persatu. Yang pertama itu ciri fisik. Ciri fisik itu berkaitan dengan fisik dan dapat dilihat dari bentuk tubuh, wajah, dan warna suara. Biasanya kalau tubuh yang tinggi dianggap lebih berwibawa dibandingkan tubuh yang pendek. Begitu juga misalnya kalau kita lihat dalam sebuah film atau sinetron, biasanya kalau aktornya memiliki tubuh yang tinggi, besar, dan memiliki rambut gondrong dan juga bertato, itu biasanya biasanya berperan sebagai tokoh antagonis. Yang kedua, ciri psikis. Ciri psikis itu dilihat dari karakter tokoh tersebut. Apakah dia memiliki karakter yang kasar, standar moral, temperamen, atau ambisi. Nah, pemilihan aktor biasanya berhubungan dengan karakter yang melekat pada diri tokoh. Misalnya aktor yang bertemperamen kasar bersuara keras lebih cocok untuk memerankan tokoh antagonis. Nah, yang ketiga yaitu ciri sosiologis. Ciri sosiologis ini berkaitan dengan status sosial dan jabatan, kelas sosial, dan juga ideologi. Kemudian ada plot atau kerangka cerita. Plot atau kerangka cerita merupakan urutan peristiwa cerita dalam naskah drama. Dalam naskah drama terdapat kerangka cerita atau urutannya yang mulai dari tahap pengenalan. Pada tahap pengenalan ini diceritakan gambaran tokoh, latar suasana, dan problem yang dialami oleh tokoh. Nah, dalam pengenalan ini biasanya identitas tokoh juga dijelaskan atau kemudian ada tahap komplikasi. Pada tahap komplikasi ini masalah mulai muncul, namun belum begitu memuncak, tapi mulai adanya persinggungan antara tokoh dan
alur jalan cerita itu mulai kelihatan dari pemunculan konflik yang terjadi. Kemudian adanya puncak konflik atau klimaks. Disinilah suasananya menjadi semakin memanas antara tokoh atas masalah dan peristiwa yang dialami, sehingga dalam klimaks inilah kita dapat mengetahui permasalahan apa yang diangkat dalam sebuah naskah drama itu, dan karakter yang pemain itu dan karakter yang diperankan oleh pemain. Kita dapat mengetahuinya dari klimaks atau puncak konflik. Kemudian setelah tahap klimaks, yaitu tahap penyelesaian. Maka pada tahap penyelesaian inilah kita akan mengetahui bagaimana akhir dari cerita tersebut. Apakah cerita tersebut berakhir suka atau duka. Biasanya kalau cerita sebuah drama atau pementasan berakhir dengan suka, itu dinamakan drama tragedi. Sedangkan kalau berakhir duka itu dinamakan drama komedi. Kemudian ada setting atau latar cerita. Setting atau latar cerita berkaitan juga dengan waktu dan suasana, dimana kita ketahui latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, suasana, dan juga latar waktu. Dalam sebuah naskah drama tentunya terdapat setting atau latar cerita. Misalnya settingnya misalnya latar tempat di sekolah, kemudian ada latar waktu di siang hari pada pukul 13.00. Kemudian ada latar suasananya, yaitu suasananya menggembirakan atau menyenangkan. Itu yang dimaksud dengan setting atau latar cerita dalam sebuah pementasan drama. Kemudian ada dialog. Seperti yang sudah kita ketahui, dialog ini sangat penting dalam pementasan drama. Dialog juga sangat berpengaruh terhadap kelayakan atau kemenarikan drama tersebut. Dalam penulisan dialog, kita tentu harus memperhatikan ragam tulisan yang harus kita pergunakan dalam menulis dialog. Kita tidak boleh menuliskan semena-mena ataupun sesuka hati kita. Namun kita juga harus memperhatikan ragam lisan yang dituliskan, yang digunakan dalam menulis dialog. Karena dalam dialog ini kita dapat mengetahui bagaimana karakter ataupun watak seorang pemain dalam pementasan drama. Dalam menulis dialog, kita harus menggunakan ragam lisan yang komunikatif, artinya sesuai dengan konteks tema yang diangkat dalam pementasan, sehingga cerita dapat disampaikan dengan baik dan mudah dimengerti oleh para penonton, dan juga aktor ataupun pemain dapat dengan mudah memerankan perannya. Itu yang dimaksud dengan dialog dalam naskah drama. Kemudian ada petunjuk lakuan atau petunjuk teknis. Petunjuk teknis di sini bertugas memberikan informasi kepada aktor kapan aktor atau pemain tersebut diam ataupun bergerak dalam sebuah pementasan supaya pementasan tersebut berjalan dengan baik. Dan juga petunjuk teknis ini membantu sutradara dalam menentukan watak secara keseluruhan para pemain atau aktor. Itu yang dimaksud dengan petunjuk lakuan atau petunjuk teknis dalam sebuah drama. Selanjutnya yaitu unsur pembeda naskah drama dan fiksi dan puisi. Unsur perbedaan naskah drama terletak pada pemakaian petunjuk lakuan dan dialog. Artinya tokoh atau pemain saling bekerja sama untuk menghidupkan suasana dalam pementasan. Artinya dalam dialog yang disampaikan antara tokoh dapat memotivasi tokoh tersebut untuk
berdialog walaupun tidak sesuai dengan dialog sebenarnya, namun masih berkaitan dengan alur cerita, namun masih berdasarkan alur cerita, sehingga pada saat pementasan tersebut pemain kelihatan menguasai naskah yang telah dipentaskan. Itulah yang dimaksud dengan, itulah yang menjadi pembeda naskah drama. Kemudian ada teks fiksi. Teks fiksi bersifat naratif dalam mendeskripsikan tokoh, latar, dan jalannya cerita. Artinya mendeskripsikan tokoh secara naratif yaitu mendeskripsikan tokoh secara keseluruhan dan terperinci, sehingga pembaca dapat memahami dari awal hingga akhir teks tersebut dengan mudah. Kemudian ada teks puisi. Seperti yang sudah kita pahami, teks puisi itu lebih ke kepamadatan makna. Kepamadatan makna artinya memiliki ragam makna bahasa yang bertujuan untuk memberikan kemenarikan pada puisi tersebut. Gaya bahasa yang sering digunakan dalam puisi yaitu gaya bahasa personifikasi, yaitu menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup layaknya manusia. Itu yang dimaksud dengan gaya bahasa personifikasi. Dari penjelasan ketiga tersebut, yaitu teks drama, teks fiksi, dan teks puisi, itulah yang menjadi unsur pembeda dalam naskah drama dan fiksi dan juga puisi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai drama sebagai teater. Drama sebagai teater adalah pengolahan naskah oleh sutradara untuk dipentaskan. Jadi, dalam drama sebagai teater ini, sutradara berperan penting dalam melaksanakan pementasan dapat berjalan dengan baik. Sebelum melakukan teater atau pertunjukan, tentunya ada proses dalam pertunjukan teater. Proses yang harus kita ketahui sebelum melakukan pertunjukan teater yaitu, yang pertama, terlebih dahulu analisis naskah drama dan kelayakan pementasan teater. Karena di setiap pementasan tentunya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, baik dalam naskah, tokoh, dan juga karakter tokoh yang memerankan naskah tersebut. Jadi pada tahap ini kita harus memang betul-betul menganalisis terlebih dahulu naskah drama. Apakah naskah drama ini layak dipentaskan? Siapakah yang terlibat di dalamnya? Apakah ada penonton atau tidak? Itu harus kita analisis betul-betul. Kemudian tokoh. Sutradara harus memahami bagaimana karakter tokoh yang sesuai dengan naskah drama, sehingga sutradara dengan mudah menentukan peran yang akan dibawakan oleh seorang tokoh. Nah, itulah yang dimaksud dengan analisis drama dan kelayakan pementasan teater. Selanjutnya yaitu kriteria kekuatan kelayakan naskah drama. Tentunya dalam naskah drama itu adanya kelayakan ataupun tidaknya naskah tersebut. Untuk mengetahui seberapa layakkah naskah drama yang kita pentaskan, kita harus pahami naskah drama tidak hanya memperhatikan dialog saat pementasan, namun juga harus kaitkan dengan konteks atau sesuai tuntutan zaman pada saat sekarang ini. Misalnya seperti sekarang ini zaman milenial, sebaiknya naskah drama atau dialog yang disampaikan itu memberikan semangat atau edukasi kepada para milenial, sehingga para milenial dapat termotivasi berdasarkan naskah drama yang telah disusun. Nah, kemudian ada
naskah yang layak dipentaskan yaitu memiliki durasi waktu yang singkat. Artinya singkat, tidak terlalu singkat juga, namun memiliki durasi waktu berkisar antara 60 sampai 90 menit merupakan waktu yang ideal saat pementasan. Namun apabila lebih dari waktu tersebut, sebaiknya naskah drama tersebut disusun betul-betul atau diperbaiki sehingga tidak menguras ataupun tidak memakan waktu lama. Karena kita sadar bahwa kita ketahui bahwa pementasan yang lebih dari 90 menit itu akan membosankan sehingga penonton merasa jenuh dan bosan saat menyaksikan pementasan. Itulah yang dimaksud dengan kelayakan naskah drama. Kita harus memperhatikan terlebih dahulu kelayakan naskah drama, berapa durasi yang dibutuhkan saat pementasan, itu harus betul-betul kita diperhatikan sebelum dilakukan pementasan drama. Kemudian ada penonton atau tingkat pendidikan, tempat dan lingkungan pertunjukan. Jadi dalam pementasan drama, penonton sangat berperan penting atau ikut mengambil bagian untuk mensukseskan acara pementasan. Namun untuk pementasan drama, apabila dikhususkan untuk kalangan siswa atau mahasiswa, sebaiknya pementasan naskah drama itu memberikan motivasi, edukasi sehingga dapat membangkitkan semangat siswa dalam belajar. Misalnya pada saat era sekarang ini yang paling dibutuhkan yaitu skill atau kreativitas seorang dalam berpendidikan, bukan seberapa tinggi nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut, melainkan skill ataupun kelebihan yang dapat dikembangkan oleh siswa tersebut sehingga dapat menciptakan sesuatu hal yang dapat berguna bagi dirinya ataupun bagi negara. Kemudian kalau pementasan drama difokuskan kepada orang tua, pedagang, penjual atau lain sebagainya, sebaiknya itu memberikan semangat untuk berjuang, karena melalui naskah drama yang ditontonkan yang memberikan semangat itu dapat menumbuhkan semangat bagi orang tua ya dalam mencari nafkah. Nah, itu yang dimaksud dengan penonton atau tingkat pendidikan, tempat dan lingkungan pertunjukan. Jadi intinya naskah drama harus disesuaikan dengan konteks atau situasi yang ada pada saat sekarang ini. Kemudian ada faktor pendukung pementasan. Faktor pendukung pementasan yang paling berpengaruh yaitu penonton. Dari kehadiran penonton, sebuah naskah drama tersebut dapat kita nilai apakah naskah drama tersebut atau pementasan tersebut bermutu atau tidaknya. Karena apabila naskah drama dipentaskan itu bermutu, otomatis penonton akan banyak menghadiri acara tersebut dan merasa mendapatkan ilmu dari pementasan yang dipertontonkan. Penonton juga ikut berpartisipasi dengan membeli tiket masuk supaya bisa menonton pementasan tersebut. Jadi faktor yang paling mendukung pementasan drama yaitu penonton. Karena dari situlah kita tahu pementasan itu baik atau tidak dipentaskan. Kemudian ada manajemen produksi teater. Persyaratan pekerja teater, kultural, literal, artistik teater. Yang pertama itu secara kultur. Artinya pekerja teater harus mempunyai wawasan luas. Artinya pekerja teater harus memiliki pengalaman yang luas supaya dapat memberikan pelajaran kepada rekan kerjanya dan juga memiliki berbagai pengalaman, tidak hanya
berfokus pada satu pengalaman saja, sehingga dapat menciptakan berbagai karya. Itu yang dimaksud dengan manajemen produksi teater secara kultur. Kemudian ada secara artistik. Artinya pekerja teater harus memiliki jiwa seni. Artinya memiliki jiwa seni, imajinatif, dan kreatif. Tanpa adanya jiwa seni atau imajinatif ini, pekerja teater kurang tertarik. Kemudian ada secara artistik. Artinya pekerja teater harus memiliki jiwa seni, imajinatif yang tinggi untuk menciptakan pementasan yang menarik. Kemudian ada secara literer. Pekerja teater harus memiliki pengetahuan tentang ilmu humanis dan ilmu sosial, agama, filsafat, dan lain-lain. Artinya secara literer harus memiliki pengalaman yang penuh, tidak hanya harus memahami berbagai budaya, bahasa, dan juga suku yang ada di Indonesia misalnya, sehingga dengan mudah menciptakan karya tidak hanya pada suku ini aja, namun tahu juga kebudayaan yang A dan dapat diangkat menjadi sebuah karya naskah drama. Itulah yang dimaksud dengan secara literer harus memiliki pengetahuan yang luas. Kemudian ada secara teatral. Artinya pekerja teater harus memiliki pengetahuan luas tentang seni teater, sejarah teater itu bagaimana. Maka dari sejarah itulah dia akan benar-benar menghargai atau menyukai teater yang dia geluti. Kemudian ada pemimpin produksi. Pemimpin produksi ini merencanakan, memimpin, mengarahkan, mengordinasi, dan membiayai produksi. Kemudian ada sutradara. Sutradara yaitu mengatur jadwal latihan dan mengkoordinir semua pemain mengkoordinir semua pemain atau kru untuk mewujudkan pementasan yang baik dan menarik. Kemudian ada aktor. Aktor yaitu pemain dalam naskah drama yang bertugas mematuhi arahan sutradara dalam pementasan dan peran yang dimainkan. Kemudian ada tim artistik. Tim artistik membantu sutradara mewujudkan. Kemudian yang terakhir yaitu tim artistik. Tim artistik membantu sutradara dalam menjalankan pementasan ataupun mewujudkan tuntutan sutradara sesuai dengan keinginan sutradara. Itu yang dimaksud dengan tim artistik, sebagai pembantu atau bekerja sama dengan sutradara dalam mewujudkan pementasan yang baik dan menarik. Sekian dari penjelasan saya. Itulah yang dapat saya pahami dari materi pementasan drama, dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, dan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, serajin cuci tangan, dan jangan lupa gunakan masker di saat keluar rumah. Terima kasih.